Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini guna membaca kembali Syarah Al-Adab Al-Mufrad, ya, sebuah kitab terjemah yang ini adalah karya Syekh Dr. Muhammad Luqman As-Salafi hafizallahu ta'ala. Wa hadal kitab nafi'un lil ghayah insyaallah ta'ala. Kitab ini begitu bermanfaat, banyak sekali mengandung ya hadis-hadis akhlak dan adab, ya. Dan insyaallah kita pada sore hari ini sudah sampai bab 280. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, hadis 640. Taib. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, Yahya bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan kepadaku, ia berkata, Amr bin Al-Haris mengabarkan kepada kami dari Darraj bahwa Abul Haytham menceritakan kepadanya an Abi Sa'idin Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ayyuma rajulin muslimin lam yakun indahu shadaqah, siapa saja orang muslim yang tidak mempunyai apapun untuk sedekah, ya, yang tidak memiliki harta untuk sedekah, falyakul fi du'aihi, hendaknya ia mengatakan dalam doanya, Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulik. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Muhammad, hamba dan Rasulmu. Wa sholli alal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Dan limpahkan pula salawat atas seluruh kaum mukminin dan mukminah, muslimin dan muslimat. Fa innaha lahu zakatun. Karena sesungguhnya ia, yaitu kalimat tersebut, merupakan zakat baginya. Jadi zakatnya orang ini tatkala tidak memiliki harta untuk disedekahkan, mengucapkan kalimat tadi. Namun hadis ini dikatakan dhaif, ya, karena kelemahan Darraj. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Lam yakun indahu shadaqah, ini bermakna ia tidak mempunyai harta, tidak mempunyai mal, harta yang dapat ia sedekahkan. Ya. Baik. Fa innaha, sungguhnya sholawat ini, ya, gitu kan. Jadi bisa menggantikan posisi sedekah di mana tatkala seorang muslim tidak memiliki harta untuk disedekahkan. Kandungan hadisnya, di dalamnya terdapat dalil bahwa sholawat kepada Nabi SAW dapat mengganti kedudukan sodakoh bagi orang yang tidak mampu bersodakoh dengan harta. Dan sholawat ini menjadi penyebab sampainya keinginan dan terwujudnya apa yang dicari, serta terpenuhinya kebutuhan ketika hidup di dunia ini dan setelah mati kelak. Ya.
Jadi ada nilai tersendiri dari solawat. Kemudian hadis 641. Muhammad bin Al-A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ishaq bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Abdurrahman, Maula Sa'id bin Al-As. Ia berkata, Hanzalah bin Ali mengabarkan kepada kami. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Man qala Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang bermakna ya Allah limpahkanlah salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kama sholaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah limpahkan salat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa barik ala Muhammad, dan limpahkanlah keberkahan kepada Muhammad wa ala ali Muhammad, dan juga kepada keluarga Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, sebagaimana telah engkau limpahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Wa tarahham ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan berikanlah rahmat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Kama tarahhamta ala Ibrahim wa ali Ibrahim, sebagaimana telah engkau berikan rahmat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Syahidtu lahu yaumal qiyamati bisyahadah, maka aku bersaksi untuknya pada hari kiamat. Wa syafa'tu lahu, dan aku memberi syafaat kepada orang tersebut, ya, kepadanya. Namun di dalam isnad ini adalah dhaif, ya, di dalam isnad hadis ini dhaif. Karena Sa'id bin Abdurrahman di sini majhul, ya. Beberapa kandungan yang terdapat dalam hadis tersebut. Yang pertama, bersolawat kepada Rasulullah merupakan penyebab mendapatkan persaksian dan syafaat dari Nabi SAW pada hari kiamat. Ya. Yang kedua, bacaan solawat dan salam kepada Rasulullah SAW bersifat tauqifiyah, yaitu harus berdasarkan dalil, ya. Tidak mengarang-arang, tidak menambah-nambah. Harus ada dalil dari Al-Quran atau dari As-Sunnah. Jadi tidak dibenarkan, ya, tidak dibenarkan menambah-nambah. Di antaranya sebagaimana tercantum dalam hadis tersebut. Ada ungkapan wa tarahham ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Ini adalah tambahan dan tidak dibenarkan. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar. Ya. Maka sholawat itu apa adanya. Sholawat Ibrahimiyah, ya. Dan inilah satu-satunya sholawat yang ada di dalam Islam, sholawat Ibrahimiyah. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, sampai akhir, tidak ada tambahan-tambahan. Dan lafadznya apa adanya, terutama ketika di dalam sholat. Ya, ketika seseorang, ya, sedang tasyahud, ya. Maka ini yang warid, tidak dikasih tambahan, ya, dengan sayyidina misalkan. Ya. Kalau di luar sholat, ya, bisa saja mungkin, ya. Tetapi kalau di dalam sholat tidak perlu ditambah-tambah dengan apa, lafaz-lafaz yang lain yang mungkin kita merasa ini lebih baik, lebih sempurna, lebih lengkap. Tidak, apa adanya, ya. Dikir-dikir yang terdapat di dalam sholat, ya, seperti sholawat tersebut, ya. Dan inilah yang dinamakan dengan sholawat Ibrahimiyah, satu-satunya sholawat yang ada di dalam Islam. Ya, adapun sholawat-sholawat yang lain, apapun namanya itu,
ya seindah apapun mungkin ungkapan-ungkapannya dikarang-karang, ya maka hal ini tidak disyariatkan. Apalagi jika mengandung lafaz-lafaz yang di situ ada penyimpangan terhadap syariat. Ya, tayyib. Maka hendaknya kaum muslimin berhati-hati. Hadis 642. Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Haddatsana Salamah ibnu Wardan, qala, telah menceritakan kepada kami Salamah bin Wardan, ia berkata, Sami'tu Anasan, aku telah mendengar Anas radhiyallahu anhu, wa Malik ibn Aus ibn al-Hadasan, dan juga Malik bin Aus bin al-Hadasan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yatabarrazu falam yajid ahadan yattabi'uhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, ya, untuk buang air besar dan tidak menemukan seorang pun yang mengikutinya. Fa kharaja Umar fattaba'ahu. Ya. Lalu Umar keluar dan mengikutinya. Bi fakharatin aw mitharatin. Ya. Dengan membawa sejenis kendi atau tempat bersuci. Ya. Fawajadahu sajidan fi masrobin. Kemudian ia mendapati beliau sallallahu alaihi wasallam sedang sujud di tempat penyimpanan air. Fatanahha fajalasa wara'ahu. Lalu Umar menjauh dan duduk di belakang beliau. Hatta rafa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'sahu. Ya. Hingga beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya. Faqala, sambil bersabda, ahsanta ya Umar, engkau berbuat baik wahai Umar, ya. Hina wajadtani sajidan fatanahaita anni. Yaitu ketika engkau mendapatiku dalam keadaan sujud, lalu engkau menjauh dariku. Inna Jibril ja'ani. Sesungguhnya Jibril datang menemuiku. Faqala, dan berkata, Man shalla alaika wahidah, barang siapa bersolawat kepadamu satu kali, sallallahu alaihi asyra, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Wa rafa'alahu 10 darajat, dan Allah akan mengangkatnya 10 derajat. Ya. Hadis ini hasan li ghairihi. Maka ini keutamaan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi siapa yang sekali saja dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nilainya tinggi. Ya. Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali dan bahkan mengangkatnya 10 derajat. Ya. Ini sebuah amalan yang ringan di lisan, ya, namun mungkin sebagian kita masih lalai, tidak mengerjakannya. Al-fakhoroh, yaitu sejenis kendi dari keramik, ya. Atau juga disebutkan di sini aumidharoh, ya, yaitu tempat atau alat untuk bersuci. Ya. Adapun masrob, kolam di sekitar pohon kurma untuk menyirami pohon-pohon tersebut. Ya. Maka di dalam kandungan hadis ini terdapat anjuran agar bersolawat kepada Rasulullah SAW karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Ya. Terdapat kebaikan yang banyak, keutamaan yang melimpah. Ya. Dan ini di antara ciri khas syariat Islam. Amalan-amalannya ringan, sederhana, namun pahalanya besar, keutamaannya besar. Ya. Tayyib.
Dan ini salah satu keutamaan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis 643. Abu Nuaim mengabarkan kepada kami, ia berkata, Yunus bin Abi Ishaq mengabarkan kepada kami, an Buraid ibni Abi Maryam, dari Buraid bin Abu Maryam, sami'tu Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Aku mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Man shalla alayya wahidah, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Wa hatta anhu asyara khati'at, ya, dan dia Allah menggugurkan 10 dosa darinya. Ya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, An-Nasai, Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Kalau dalam hadis sebelumnya, ya, keutamanya siapa yang bersolawat sekali kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali dan diangkat baginya 10 derajat. Sedangkan dalam hadis ini, barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad berapa? Sekali, ya, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali dan Allah menggugurkan 10 dosa darinya. Jadi ternyata fadilahnya banyak. Ya. Yang pertama ada pelipat gandaan solawat. Ya. Seorang muslim bersolawat sekali kepada Nabi Muhammad SAW, maka pahalanya Allah berikan kepadanya solawat dari Allah 10 kali. Kemudian Allah juga mengangkat kepadanya 10 derajat, yaitu mengangkatnya 10 derajat. Dan Allah juga menggugurkan 10 dosa darinya. Ya. Jadi ini amalan yang ringan namun banyak keutamaan. Maka kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari bersemangat, ya, untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang masyru', yang syar'i. Ya, solawat yang memang, ya, ada dalilnya, sehingga amalan kita tidak sia-sia. Tidak mengada-ngadakan solawat, apapun namanya itu. Mungkin lafadznya dibuat-buat, ya, seindah mungkin dan seterusnya. Maka tidak ada solawat yang lebih indah, lebih baik, ya, dibandingkan solawat yang sudah terdapat dalam syariat Islam, yaitu solawat Ibrahimiyah. Ya. Dan ini adalah kita harus mentaatinya, tidak membuat-buat solawat dari diri kita, ya, dari sehebat apapun seorang muslim berbahasa Arab kemudian membuat ungkapan-ungkapan solawat, ya, maka ini adalah tidak dibenarkan. Cukup dengan apa yang ada. Ya, masih banyak ajaran Islam yang kita belum mampu melaksanakannya. Kenapa kita malah bikin-bikin yang baru? Ya, taib. Hatta anhu ini maknanya Allah mengampuni dan menggugurkan dosa-dosanya. Ya. Taib. Dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran. Yang pertama, kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali. Ya. Dan Allah akan melipat gandakannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, tadi satu solawat dari lisan seorang muslim, Allah lipat gandakan pahalanya. Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Dan bahkan Allah angkat derajatnya 10 derajat. Ya. Bahkan Allah menggugurkan darinya 10 dosa-dosanya. Ya. Jadi lipatan gandanya ini terserah Allah. Ya. Sekehendak Allah. Yang kedua, sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW merupakan penyebab diturunkannya rahmat Allah kepada seorang hamba. Ya. Ada satu kebiasaan di kalangan warga Mesir, jika ada orang hendak marah, nanti dinasehati sama temannya, sholli ala nabi, ya, ucapkan
sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Habis itu orang yang mau marah ini langsung tersadar, kemudian nggak jadi marah. Itu umum sekali di tengah-tengah kaum muslimin di masyarakat Mesir ya. Taib. Jadi Masya Allah, ketika orang mau marah disebutkan sholli ala Nabi. Bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Habis itu langsung orang ini kayak tersadar, nggak jadi marah. Ya, taib. Jadi ada kebiasaan seperti itu. Taib. Nah, hadis tadi merupakan akhir dari juz 4 ya, dari kitab Al-Adab Al-Mufrad, berlanjut dengan juz berikutnya, juz 5. Taib. Bab 281, orang yang Nabi SAW disebutkan padanya, ya, tetapi tidak bersolawat kepada beliau SAW. Ini ada babnya ini. Ya, ini adalah ancaman bagi orang yang tatkala nama beliau SAW disebutkan padanya, ya, atau ketika Nabi disebutkan padanya, tetapi orang ini tidak bersolawat kepada beliau SAW. Hadis 644. Abdurrahman bin Syaibah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Nafi' As-Sa'ir mengabarkan kepadaku dari Isom bin Zaid. Ibnu Syaibah memujinya dengan kebaikan dari Muhammad bin Al-Munkadir. An Jabir ibn Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar. Ya, bahwa suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik, ya, ke mimbar, naik ke atas mimbar. Falamma raqiya ad-darajatal ula, maka ketika beliau menaiki tangga pertama, qala, beliau bersabda, ya, mengucapkan gitu, amin. Ya, beliau mengucapkan amin. Summa raqiya tsaniyah, kemudian beliau SAW menaiki tangga kedua. Faqala amin, lalu beliau mengucapkan amin. Summa raqiya as-salisah, kemudian beliau menaiki tangga ketiga. Faqala amin, ya, kemudian juga beliau mengucapkan amin. Faqalu ya Rasulullah, maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, sami'naka taqulu amin salasa marrat, kami mendengarkan engkau mengucapkan amin 3 kali. Qala, maka beliau bersabda, lamma raqaitu ad-daraja al-ula ja'ani Jibril sallallahu alaihi wasallam. Tatkala aku naik ke tangga pertama dari mimbar, maka Jibril mendatangiku sallallahu alaihi wasallam, kemudian faqala, kemudian Jibril mengatakan, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yukfar lah. Ya. Jibril mengatakan, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, lalu dia keluar darinya, Ramadan selesai, tetapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Fakultu, maka aku mengatakan, kata Nabi, amin. Ya, Nabi mengatakan amin. Jadi mengamini doa Jibril. Ya. Summa qala, kemudian Jibril mengatakan, syaqiya abdun, celakalah seorang hamba, adraka walidayhi, ia mendapati kedua orang tuanya, aw ahadahuma, atau mendapati salah satunya, falam yudkhilahul jannah, namun, ya, kedua orang tua ini yang masih hidup, ya, tidak menyebabkan si hamba tersebut masuk surga, maka orang ini celaka. Fakultu, maka kata Nabi, ya, maka kata aku, ya, Nabi mengatakan demikian, amin. Summa qala, kemudian Jibril berkata, syaqiya abdun, celakalah seorang hamba, dzukirta indahu, ya, dzukirta indahu, yaitu engkau disebutkan di sisinya.
Engkau di sini Nabi kita Muhammad SAW. Walam yusolli alaika. Ya. Namun dia tidak berselawat kepadamu. Kata Jibril tadi, celaka hamba yang seperti ini. Ketika engkau wahai Muhammad disebutkan di sisinya dia tidak berselawat. Fakultu, maka aku mengatakan, kata Nabi, amin. Taib. Hadis ini sahih li ghairihi, ya. Baik. Maka di sini ada pelajaran penting, ya. Yang pertama, di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang wajibnya mengucapkan solawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagi orang yang mendengar nama beliau disebutkan di sisinya. Ya, karena tadi ancamannya apa? Kecelakaan. Ya. Celakalah seorang hamba yang di sisinya engkau disebutkan, wahai Muhammad, namun dia tidak bersolawat kepadanya. Namun dia tidak bersolawat kepadamu, wahai Muhammad. Ya, dan Nabi mengiyakan, ya, mengucapkan amin. Ya, di sini menunjukkan apa? Tentang wajibnya mengucapkan solawat dan salam kepada Rasulullah SAW bagi orang yang mendengar nama beliau disebutkan di sisinya. Ya. Maka jika kita mendengarkan nama beliau SAW disebutkan, kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau Allahumma sholli ala Nabi. Atau Allahumma sholli ala Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang semisal Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada solawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak diem aja. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, barang siapa yang tidak mengucapkan solawat kepada Rasulullah SAW, maka dia tidak mendapatkan pahala yang besar, tidak mendapatkan keutamaan yang agung. Ya. Dan juga sudah berlalu di hadis sebelumnya, ya, atau di hadis yang akan datang juga nanti masih ada kaitannya dengan masalah sholawat ini, insya Allah. Hadis 645. Ibrahim bin Musa mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami, ia berkata, Al-A'la mengabarkan kepadaku dari ayahnya. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, man shalla alayya wahidatan, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyara, niscaya Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Jadi ini masih tentang keutamaan solawat. Ya. Ya, di sana ada pelipat gandaan satu kebaikan, ya, mendapatkan 10 kebaikan dari ganjarannya. Kemudian hadis berikutnya 646. Muhammad bin Ubaidillah mengabarkan kepada kami, ia berkata, Ibnu Abi Hazim mengabarkan kepada kami dari Katsir, ia meriwayatkan kepadanya dari Al-Walid bin Rabah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqiya al-mimbar. Ya, ini mirip dengan hadis yang tadi. Bahwa Nabi SAW menaiki mimbar. Ya, naik ke atas mimbar. Di sana ada 3 tangga. Faqala amin amin amin. Ya. Lalu beliau SAW mengucapkan amin 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 3 kali. Faqila, atau qila lahu ya Rasulullah. Ya. Kemudian apa? Ditanyakan kepada beliau SAW, wahai Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza. Ya. Apa yang engkau lakukan barusan tadi? Faqala, maka beliau menjawab, qala li Jibril, Jibril berkata kepadaku, roghima anfu abdin adroka abawaihi. Ya. Celakalah atau sungguh merugi seorang hamba yang mendapati kedua orang tuanya, ya, masih hidup.
au ahadahuma, atau salah satunya lam yudkhilhu al jannah, akan tetapi ia tidak memasukkannya ke surga. Ya, ketika ada ayah dan ibu masih hidup, masih bersama kita, itu kesempatan yang sangat besar ya untuk menggapai tiket masuk surga atau mendapati salah satunya. Terlebih jika orang tua sudah sepuh, sudah lemes, sudah lemah kondisi fisiknya, maka itu kesempatan emas agar anak bersabar, membimbingnya menuju kamar mandi, ya, membimbingnya untuk berwudu, ya, mengingatkannya tentang sholat, dan itu kebaikan-kebaikan yang besar. Ya, dari situlah seorang anak bisa mendapatkan tiket surga. Ya, ketika ada orang tua yang misalnya sudah tidak tahan lagi, maaf buang air kecil, bahkan mungkin buang air besar di lantai, tidak usah dimarahi. Ya, kita dulu juga seperti itu ketika kita masih kecil. Ya. Ya, orang tua sabar. Nah, sekarang gantian, orang tua sudah lemah, ya, organ tubuhnya. Ya, maka ketika orang tua sudah tidak tahan, tiba-tiba misalkan sudah keluar kotorannya atau air kencingnya, pipisnya di lantai, bersabarlah, dengan hal itulah insya Allah tiket surga digapai oleh seorang anak. Ya, sangat mudah sekali berarti. Ya, ringan sekali mendapatkan tiket surga dari berbuat baik kepada orang tua, terlebih jika memang orang tua itu sudah kondisinya lemah. Itu kesempatan emas. Karena biasanya kalau kondisinya masih sehat, masih seger, orang tua nggak mau. Ah, saya masih bisa ke kamar mandi sendiri. Itu kan. Jadi demikian ya. Rogima anfu abdin, ya, merugilah seorang hamba adroka abawaihi, mendapati kedua orang tuanya, au ahadahuma, atau salah satunya masih hidup, lam yudkhilhul jannah, namun hal ini tidak memasukkannya ke dalam surga. Qultu amin, kata Nabi, aku mengatakan amin. Summa qala, kemudian Jibril mengatakan, rogima anfu abdin dakhala alaihi Ramadan lam yukfarlah. Ya, merugilah seorang hamba yang dia mendapati Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni. Ya, padahal Ramadan itu salah satu waktu di mana di situ ada kebaikan-kebaikan yang begitu melimpah. Dosa-dosa diampuni. Ada malam Lailatul Qadar, ya kan? Yang satu kali orang beribadah atau satu kali sholat dalam Lailatul Qadar, maka nilainya tinggi. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada dia sholat selama 1000 bulan. Ya, satu kali Anda sholat bertepatan dengan Lailatul Qadar, berarti nilainya sholat satu kali itu lebih baik daripada Anda sholat selama 1000 bulan, sekitar 83 atau 84 tahun. Ya, berarti itu kesempatan emas untuk menggapai apa? Menggapai kebaikan yang banyak dengan amalan yang ringan. Di dalam bulan Ramadan terdapat apa? Pembebasan. Ya, banyak sekali hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Itu hanya terdapat pada Ramadan. Sehingga pantas aja Jibril mengatakan rogima anfu abdin, ya, merugilah seorang hamba dakhala alaihi Ramadan lam yugfar lah. Dia mendapati Ramadan namun dosa-dosanya tidak diampuni. Artinya, ini hamba ngapain aja pada bulan Ramadan? Apakah tetap terus bermaksiat? Ya, tidak bisa membedakan ini bulan kebaikan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat Allah. Ada pembebasan hamba-hamba dari neraka, bahkan banyak sekali yang dibebaskan dari neraka. Kok dia malah ya tidak menganggap istimewa? Ya, seperti bulan-bulan biasa, maksiatnya jalan terus dan seterusnya. Sholatnya malas-malesan, puasanya bolong-bolong, nggak peduli. Ya,
Ya, dan ini adalah ya ancaman ya. Ya, didoakan oleh Jibril dengan doa kerugian atau bahkan kecelakaan dalam hadis sebelumnya tadi. Dan antum tahu, kita tahu semuanya bahwa doa malaikat itu mustajab karena malaikat adalah makhluk yang suci. Malaikat itu kalau berdoa mustajab, malaikat dalam makhluk yang suci, doanya dijawab oleh Allah. Ya, maka hendaknya kita ya merenungkan hadis ini dan bersemangat di dalam mengamalkan amalan-amalan yang terkandung dalam hadis ini. Taib. Tsumma qala, kemudian Jibril mengatakan rogima anfu mri'in, ya, merugilah seseorang, dzukirta indahu, engkau wahai Muhammad disebutkan di sisinya, falam yusolli alaik, namun orang ini tidak bersolawat atasmu. Fakultu amin. Ya, Nabi mengatakan, maka aku mengatakan amin. Ya, jadi ini ya mirip dengan hadis sebelumnya. Hadis ini sahih li ghairihi. Kata-kata rogima maksudnya menempel di tanah. Di dalamnya terdapat isyarat tentang kehinaan dan kerendahan orang-orang tadi yang dia mendapati kedua orang tua atau salah satunya masih hidup namun ternyata dia tidak mampu untuk masuk surga. Ya, padahal ya tiket masuk surga dekat dengan dirinya tatkala orang tua masih hidup. Ya, agar dia berbuat baik memperhatikan kedua orang tua. Ya. Tayyib. Dan dulu ada kisah ya di Saudi sana, dua kakak beradik berebut ya sampai di pengadilan, berebut eh, orang tua ya, berebut seorang ibu untuk mereka asuh. Dua-duanya ngotot untuk apa? Untuk mengasuh ibu tersebut. Dua-duanya udah berkeluarga. Selama ini ibunya bersama kakaknya. Namun kemudian sang adik merasa dia juga berhak untuk mengasuh ibu, apalagi dalam kondisi sudah sepuh ya, sudah usia senja. Namun sang kakak menolak, udah ini biar sama saya saja. Akhirnya sang adik nggak terima. Akhirnya diajukan ke pengadilan. Sampai pengadilan itu, mereka bersikukuh masing-masing untuk mengasuh seorang ibu. Kenapa? Karena mereka ngerti keutamaan mengasuh orang tua yang masih hidup. Ya, mereka ingin mendapatkan tiket masuk surga dengan mudah. Ya, dengan membiayai ibu di sisa-sisa hidupnya, memperhatikan ya segala keinginannya, ya membantunya di dalam beribadah kepada Allah. Ya, itu sampai dipersidangkan. Akhirnya mahkamah sampai bingung. Terakhir akhirnya diputuskan karena melihat kondisi sang adik ini lebih memiliki harta ya dibandingkan sang kakak, dan juga selama ini kakak sudah mengasuh lama ibu tersebut. Akhirnya diputuskan kepengasuhannya jatuh kepada adiknya. Ya, karena sang adik lebih mempunyai kemampuan, lebih siap untuk mengasuh ibu tersebut. Walaupun sang kakak juga ngotot kalau dia juga bisa mampu untuk mengasuhnya. Akhirnya setelah diputuskan oleh pengadilan, pecahlah tangis sang kakak. Ya, itu sama-sama sudah tua juga anak tersebut. Tapi mereka berebut, bukan berebut harta warisan. Kalau di kita kan kabarnya biasanya berebutnya harta warisan ya. Enggak, tapi berebut untuk mengasuh ibu. Ya subhanallah, ini sebuah pelajaran yang sangat penting. Ya, jadi orang-orang yang mengerti agama itu luar biasa. Ya, mereka ingin apa? Mengasuh seorang ibu semampu mungkin di sisa-sisa umur beliau. Taib. Maka dari sini apa? Kita mengetahui betapa merugi ya jika ada anak mendapati kedua orang tua masih hidup atau salah satunya, namun ternyata dia tidak mampu untuk menggapai tiket surga, tidak mampu masuk surga. Ya, padahal ada sebab-sebab untuk mendapatkan surga atau untuk masuk surga
dan sebab-sebab itu ada bersamanya dan mudah untuk mengamalkan sebab-sebab tersebut, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Taib. Dari hadis tersebut ada beberapa pelajaran. Yang pertama, taat kepada kedua orang tua merupakan pintu yang luas untuk memasuki surga. Ya, taat kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua, ya, terlebih jika orang tua sudah usia senja, yang tentu membutuhkan pertolongan anaknya. Ini adalah pintu yang luas untuk memasuki surga. Kemudian yang kedua, puasa Ramadan dan sholat malam pada bulan Ramadan, ya, sholat tarawih dan seterusnya, disertai iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ini merupakan penyebab yang pasti untuk mendapatkan ampunan akan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Ya. Makanya tadi disebutkan dalam hadis, ya, merugilah seorang hamba yang dia menemui Ramadan, dalam Ramadan ada penghapusan dosa-dosa, ada pengampunan dosa-dosa yang telah lalu dan yang akan datang. Dalam Ramadan ada pembebasan hamba-hamba yang banyak dari neraka. Ya. Taib. Dalam Ramadan banyak sekali keutamaan-keutamaan. Taib. Namun ternyata hamba tersebut, ya, Ramadan pergi darinya, dia masih sama, dosa-dosanya belum diampuni. Maka orang ini merugi. Ya. Dan Nabi mengaminkan hal tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga, orang yang disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam di sisinya, tetapi tidak mengucapkan sholawat kepadanya, ya, maka dia dijauhkan dari kebaikan yang banyak. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah yang telah lalu pada nomor 644 tadi, ya. Maka ayuhal akhwat wal ummahat, kepada para akhwat dan ummahat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla, ya, kita hendaknya mempunyai refleks, ya, tatkala disebutkan beliau atau nama beliau sallallahu alaihi wasallam, lisan kita langsung mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan itu biasakan sehingga akan refleks. Ketika disebutkan dalam sebuah misalkan kajian atau kita sekedar mendengarkan ada orang yang mengucapkan, ya, kita langsung sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ ada, ya, keutamaan dan pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Baik. Ya. Ya, mungkin ini yang kita sampaikan, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Maka kita harapkan dari apa yang kita baca, kemudian kita bisa mengamalkannya. Ya, kita bisa mengamalkannya, semakin kita bertambah ilmu, jangan sampai kita semakin berat untuk mengamalkan ilmu. Mestinya kita praktekkan, ya, kita praktekkan. Ya, di antaranya tadi, ya, ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi tidak diam, ya, tidak diam, karena masih ada, bahkan mungkin banyak di antara kaum muslimin ketika nama beliau disebutkan, entah karena ketidaktahuan atau memang lalai, ya, biasa-biasa saja. Menyebutkan nama beliau tidak seperti menyebutkan nama orang lain selain beliau. Ya, nama beliau itu agung sekali. Sehingga ada keutamaan untuk kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Dan itu keuntungannya bagi kita. Keuntungannya bagi kita yang menyebutkan sholawat tersebut. Ya. Kasus yang serupa juga seperti ketika kita mendengarkan orang bersin dan mengucapkan hamdalah. Terkadang kita cuek aja tuh, diem. Padahal ketika kita mendengarkan orang yang bersin, seorang muslim, dia mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin setelah bersin, kita wajib mendoakannya, yarhamukau, yarhamukallah. Namun mungkin banyak di antara kita yang cuek, gitu kan. Padahal itu wajib, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kita mengucapkan yarhamukallah, ya, doa semoga engkau dirahmati oleh Allah bagi orang yang bersin dan mengucapkan
hamdalah tadi dan kita mendengarkannya, kita wajib mengucapkan yarhamukallah. Namun kalau orang itu tidak mengucapkan alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin, maka kita juga tidak usah mendoakannya karena dia tidak memuji Allah atas nikmat bersin yang barusan dia dapatkan. Bersin itu nikmat loh. Kalau kita nggak bersin itu nggak enak sekali. Tapi kalau sudah bersin itu, masya Allah, plong. Itu nikmat yang wajib disyukuri kan gitu. Sehingga orang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nah, ketika dia memuji Allah atas nikmat bersin, kita yang mendengarkan itu, kita wajib mengucapkan yarhamukallah. Kita mendoakan. Kemudian dia mengucapkan kembali yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi saling mendoakan, masya Allah. Jadi dia berhak untuk didoakan tatkala dia bersyukur kepada Allah. Namun jika dia tidak bersyukur, maka tidak berhak didoakan. Ya, dia bersin, dia diem aja, nggak mengucapkan hamdalah. Ya sudah, nggak usah didoakan. Ya, tayyib. Ini yang kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.